Kalau saya melihat gini ya, saya sejak awal mengatakan tidak setuju. Ya. Jangankan sisa uang itu diberikan kepada Agus, sedangkan melakukan pengobatan terhadap Agus saja saya tidak setuju. Kenapa saya katakan tidak setuju ya? Karena saya ini selalu meletakkan hati dan pikiran saya kepada publik, apa yang diinginkan oleh publik. Sekarang begini loh, kita lihat kan dengan sangat terang dan jelas ada donatur ya yang mengatakan tidak setuju uang tersebut digunakan untuk pengobatan Agus. Bahkan ada yang lebih keras mengharamkan uang dipakai untuk Agus. Nah kalau seandainya poin itu disampaikan ke pihak Agus seperti itu, ini apa nggak menimbulkan permasalahan nanti? Ya kan? Sementara donatur, ingat loh, ini uang asal muasal dari donatur menjadi uang donasi. Nah sekarang ada donatur yang menyuarakan keras seperti itu. Nah terus kita mau berdamai dengan persyaratan seperti itu. Kalau saya terjadi seperti itu, apa nggak menimbulkan permasalahan baru nih? Guys, kalian jangan kecewa ya, jangan kecewa. Justru harus berbahagia, ya. Justru harus berbahagia. Kenapa? Karena kubunya Agus itu sudah mau berdamai dengan kubunya Teh Novi. Ya, ini udah ada wacana nih, ya kan? Nah, apa kata gue juga dari awal, ya kan? Ya, tapi nanti perdamaiannya seperti apa, itu akan dibicarakan berikutnya, ya. Tapi ini kita sudah dapat info-info lah, katanya mau damai, gitu kan? Nah, jadi kita tunggu aja ya, guys. Ya, jangan kecewa nanti lo nggak ada bahan beritaan lagi, jangan ya. Kita harus bahagia. Ya, harus bahagia, harus happy, ya kan? Karena segala sesuatu itu bisa damai-damai aja. Boleh kita abaikan yang namanya keputusan daripada polling tersebut, begitu. Akan tetapi ya, saya kembali lagi, saya punya keterbatasan. Keterbatasan saya itu adalah saya tidak mampu, tidak boleh, bahkan saya dibatasi oleh undang-undang profesi saya, kode etik profesi saya tidak boleh terlalu overlap. Saya tidak boleh melakukan sebuah perbuatan yang melewati batas-batas itu gitu. Sekalipun banyak hal yang bertentangan dalam hati nurani saya, tapi ya saya harus tetap mempertahankan itu. Karena seperti yang selalu saya sampaikan, bahwa hukum tertinggi itu adalah moralitas. Nah, kembali lagi, saya punya moralitas, saya punya moral melihat persoalan ini gitu ya. Bahwa ini bukan bicara menang atau kalah, ini adalah berbicara tentang kemanusiaan, bagaimana kedua belah pihak ini bisa duduk bersama, bisa menyelesaikan persoalan ini dengan kepala dingin gitu, tanpa harus berseteru di ruang publik gitu. Itu yang sebenarnya saya ingin sampaikan. Makanya dengan itu pula, kalau memang saya dengan saya tidak ikut di dalam proses mediasi tersebut bisa mencapai suatu persamaan, bisa mencapai suatu perdamaian, ya sebaiknya saya tidak ikut, kan begitu. Karena kalau kita ikut terus nanti ricu, nanti kita disalahin, kan. Saya nggak mau seperti itu gitu. Polemik mengenai pengelolaan uang donasi untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras di Yayasan milik Teh Novi mulai menemui titik terang. Pratiwi Rufianti sebagai ketua yayasan dan inisiator penggalangan dana menyatakan bahwa dana yang terkumpul akan digunakan untuk pengobatan Agus Salim. Sementara sisanya akan diserahkan sepenuhnya kepada korban. Pernyataan ini diungkapkan setelah beberapa pihak terlibat dalam upaya mediasi. Farhan Abbas, kuasa hukum Agus Salim, mengungkapkan bahwa Novi telah menawarkan perdamaian melalui jalur hukum. Ada dua poin penting dalam tawaran tersebut. Yang pertama, Teh Novi akan berupaya untuk menghentikan hujatan yang selama ini diselamatkan kepada Agus di dunia maya. Yang kedua, uang donasi akan digunakan untuk biaya pengobatan Agus Salim dengan sisa dana diserahkan sepenuhnya kepada korban. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Akan sama netizen ketika saya melakukan ini yang terbaik untuk Mas Agus. Di satu sisi ketika saya tegas, saya disalahkan juga.
terlalu tegas sama orang yang tidak berdaya. Saya serba salah Kak di sini Kak. Saya harus gimana? Oke, aku bantu sebentar. Maria, berkali-kali aku ngomong di Komal, apapun terjadi terhadap Pak Polisi Nopi, dimaki-maki, dia melakukan kewajiban undang-undang di situ, tetap harus menolong. Kalian harus mati hukum itu. Itu aja kenapa aku singkat, oke? Izin bicara, izin Bang Andro, Bang Lanang, Tenopi. Mungkin sedikit saya memberi masukan ya, bahwa awalnya kasus ini, awalnya adanya donasi ini, itu merupakan suatu hal yang tanpa perikatan dan tidak ada hubungannya dengan hukum gitu loh. Seperti di awal saya terima kuasa, memang terkait uang itu Agus sendiri tidak persoalkan ada di yayasan gitu loh. Yang paling mendalam yang perlu diatasi adalah terkait bully-bulian di media sosial. Itu yang awalnya yang akan saya lakukan gitu loh. Terkait upaya damai yang diinisiasi yang bergulir ini ya kita sambut baik saja gitu loh. Tapi ini apa bedanya apa bedanya dengan masalah ini dikembalikan pada perjanjian di podcastnya Densu? Sebenarnya podcast Densu itu udah selesai gitu loh, bahwa Densu juga kan menjamin. Di lain sisi, Farhan Abbas menyambut baik tawaran tersebut, berharap masalah itu bisa diselesaikan tanpa perlu melalui jalur hukum yang lebih panjang. Sementara itu, Parisman, salah satu kuasa hukum para donatur, juga memberikan tanggapan positif terhadap upaya mediasi yang sedang berlangsung. Sebelum sampai ke pengadilan, kalau bisa duduk bersama tentu lebih baik. Masih ada ruang untuk berdialog, ungkap Parisman. Parisman bahkan menyambut baik perubahan sikap Farhan Abbas yang tampaknya mulai melunak, dan berharap ini bukan sekedar basa-basi saja. Saya sedikit terharu dengan sikap pengacara Agus yang kini bisa lebih bijak dalam melihat persoalan ini. Semoga bisa diselesaikan dengan damai, tambah Parisman. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kalau pendapat saya secara pribadi yang tentang perdamaian ini pasti di dalamnya ada persyaratan-persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak ya. Cuma di sini saran saya si Wawa ini memang harus dikeluarkan dari cycle-nya si Agus ya. Mungkin bukan masalah apa-apa ya. Jadi di sini katakanlah kan ada bapak ibunya tuh yang dari Aceh datang ke tempatnya si Wawa ini. Ini rumah si Wawa ini enggak tahu aku. Itu rumah keluarganya si Agus atau rumah keluarga dari si bininya Agus gitu kan ya. Jadi di sini ini si Wawa ini kan terus dia kan yang di depan yang kasih statement di semua media sosial, di semua media medsos. Seharusnya itu adalah hak istrinya. Di sini nih istrinya ini kayak jadi orang yang ngapunten maaf ya, kayak orang kayak baby sister yang dia bawa tas ke sana kemari, bantal, selimut. Ini seharusnya enggak perlu lah yang seperti itu ya. Selimut itu sebenarnya bisa dilipat kecil, terus bantal itu bisa ditekan, dimasukkan di ransel, dia pegang suaminya gitu loh, bukan wawaknya yang kayak seakan-akan di sini menjadi jubirnya si mereka gitu ya. Jadi sedikit apa ya, kayak mungkin masukan buat Teh Novi ya, mengurangi rasa kekecewaan para netizen, dimana dengan perdamaian ini cuma hanya serta-merta seperti ini damai, karena netizen, dalam pemikiran netizen, uang ini dikembalikan sama si Agus yang selalu bikin berita heboh ya, yang seolah-olah itu dia dengan kesombongannya, terutama si Wawaknya ini. Jadi untuk mengurangi rasa kecewa si netizen ini, saya harap Teh Novi juga bijaksana juga, karena bagaimanapun netizen donasi itu tidak terlepas dari para netizen gitu loh ya. Jadi ya begitulah seharusnya mereka ini ya, si Agus, istrinya, bapak ibunya ini carikan kontrakan di mana itu dekat dengan arah kantor polisi dan atau dari rumah sakit yang mereka ini urusi gitu ya.
Dan untuk Wawa, biarkanlah Wawa kembali ke habitatnya, di mana dia punya keluarga, punya anak kan ya. Dia akan bekerja ya, sampai katanya sampai melepaskan pekerjaan karena mengurusin Agus. Yang terakhir, namun meskipun ada upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, Pratiwi Novianti akan tetap menghadapi tentangan hukum dari Agus Salim. Agus Salim sebelumnya melaporkan Pratiwi Novianti dengan dugaan pencemaran nama baik yang memicu polemik terkait pengelolaan uang donasinya. Namun, melalui kuasa hukumnya, Gary Julian menegaskan bahwa tujuan utama yayasan adalah untuk memastikan pengelolaan pengobatan Agus berjalan dengan lancar. Kami harapkan komunikasi tetap terjalin dengan baik. Pengobatan tetap berjalan, sementara proses hukum dan upaya mediasi tetap berjalan. Dan kami berusaha memisahkan keduanya, ujar Gary Julian. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.